Kisah legenda, kutukan laut dan lahirnya Pulau Jawa. Di tengah kekosongan dunia, hanya lautan yang membentang tanpa ujung. Kabut tebal melayang di atas ombak, seakan menyimpan rahasia para dewa yang mengawasi dari kahyangan Batara Guru, sang penguasa langit. Melihat bumi yang belum seimbang hamparan air yang terlalu luas tanpa daratan untuk manusia yang akan datang, disinilah ia memutuskan, Pulau Jawa harus lahir. Namun, di dalam kedalaman samudra, Baruna, Dewa Laut, merasakan sesuatu yang berubah. Airnya bergetar, gelombang terguncang oleh kekuatan yang tak terlihat. Dari bawah permukaan laut, Antaboga, naga penjaga bumi, mulai bergerak, melingkari inti dunia. Menarik tanah dari dasar samudra, untuk menciptakan daratan, gunung-gunung mulai muncul, mengusik kerajaan Baruna yang selama ini tidak tersentuh. Amarah Baruna membara seperti badai yang meledak dari dalam samudra. Dengan trisula sakti yang membungkus petir, ia menghunuskan senjatanya ke arah daratan yang masih rapuh. Laut adalah kerajaan abadi. Tidak ada daratan yang boleh berdiri di sini, teriaknya. Gelombang setinggi gunung menghantam tanah yang baru terbentuk, menciptakan retakan besar yang kelak menjadi sungai-sungai pertama di Pulau Jawa. Antaboga tidak menyerah. Dengan tubuhnya yang berkilau keemasan, ia membelit gunung-gunung yang masih muda, menahan gempuran samudra dengan kekuatan yang telah ada sejak awal penciptaan. Ia merayap di sepanjang pulau yang mulai terbentuk, memastikan bahwa tanah itu tidak akan kembali tenggelam. Dari pertarungan ini, gunung-gunung menjulang tinggi, menandakan sisa pertempuran purba antara kekuatan bumi dan samudra. Langit bergemuruh, petir menyambar ombak. Batara Guru yang mengamati pertempuran ini dari kahyangan, turun dengan tongkat saktinya. Dengan satu ayunan, ia menancapkan Gunung Mahameru di tengah daratan, mengikat Pulau Jawa dengan akar yang berasal dari puncak gunung tertinggi di kahyangan. Pulau ini akan tetap berdiri, ucapnya. Baruna yang kalah tidak menerima nasibnya begitu saja. Dengan amarah yang menggelegar, ia melontarkan kutukan yang akan berlangsung sepanjang zaman. Jika daratan ini harus ada, maka lautku akan mengelilinginya selamanya. Ombakku akan menggempurnya tanpa henti hingga akhir zaman. Sejak saat itu, ombak tak pernah berhenti menghantam pantai-pantai Jawa, dan badai yang datang tiba-tiba adalah tanda dari dendam Baruna yang belum padam. Ketika pertempuran berakhir dan pulau telah kokoh berdiri, Batara Guru menciptakan manusia pertama yang akan mengisi tanah ini. Dialah Aji Saka, seorang titisan cahaya yang turun dari langit dengan pakaian putih berkibar dan keris sakti tergenggam di tangannya. Dia berjalan ke tengah hutan yang belum dijinakkan, menghadapi makhluk-makhluk gaib, menaklukkan gunung-gunung yang masih meronta, dan membangun peradaban pertama di tanah yang lahir dari kehancuran. Namun, tanah ini masih liar. Gunung-gunung bergetar, seakan ingin kembali ke dalam lautan. Sungai-sungai mengalir deras seperti darah yang keluar dari luka pertempuran. Aji Saka harus mengendalikan kekacauan ini, menjinakkan arwah-arwah purba yang masih menghuni hutan-hutan lebat, dan menciptakan keseimbangan antara manusia, bumi, dan laut yang selalu bergolak. Pulau Jawa akhirnya berkembang menjadi tanah yang subur. Namun, di malam-malam tertentu, ketika angin berhembus kencang dan ombak mengamuk tanpa sebab, para tetua selalu berkata, itulah amarah Baruna yang tak pernah padam sejak ia dikalahkan oleh Batara Guru. Kutukan itu masih ada, berdenyut dalam tiap gempa bumi, bersuara dalam tiap badai yang tiba tanpa peringatan. Dan hingga kini, Pulau Jawa tetap menjadi medan pertarungan abadi antara daratan dan lautan. Ombak terus mengingatkan manusia akan pertempuran purba yang melahirkan tanah tempat mereka berpijak. Gunung-gunung tetap berdiri sebagai bukti dari kekuatan yang membentuk dunia. Dan dalam hembusan angin malam, terdengar bisikan dari masa lalu, jejak sejarah yang belum sepenuhnya tenang.